أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Ali Imran ayat 190-191, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ciri orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang bijaksana, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang baik, orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Satu, orang yang yadhkurun. Kedua, orang yang yatafakkarun. Kalau kita singkat, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, di antara cara kita mengenal Allah di dalam hati kita adalah dengan memikirkan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita mengenal Allah hanya dengan membaca ayat, membaca hadis, bisa jadi itu hanya ada di dalam benak kita. Tetapi dia baru masuk ke dalam hati kita sehingga memunculkan rasa yakin di dalam hati kita, memunculkan rasa takut di dalam hati kita, memunculkan rasa cinta di dalam hati kita, memunculkan rasa takjub dan takzim kepada Allah di dalam hati kita. Itu akan bisa dilakukan ketika kita sering merenungkan, mentafakuri, mentadaburi, memikirkan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Siapapun yang berpegang dan bergantung kepada makhluk atau urusan dunia, maka dia bergantung kepada sesuatu yang rapuh. Lebih rapuh, kata Allah, daripada sarang laba-laba yang ketika ditiup angin menjadi rusak. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, urwatil wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah kecewa. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah putus asa. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah berkeluh kesah. Orang yang berpegangan kepada Allah gak mudah patah semangat. Orang yang berpegang kepada Allah gak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen hidup kita punya kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun atau apapun, maka jadikanlah Allah sebagai pegangan kita. Gimana cara berpegang kepada Allah? Kita harus memulainya dengan ma'rifatullah, mengenal kebesaran Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, bagaimana kita akan berpegang dan bergantung kepada Allah? Kita kenal Allah ala kulli syai'in qadir, sehingga kita menjadi orang optimis. Orang yang pesimis, yang berputus asa, pasti dia nggak kenal Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, maha mampu apa aja. Sehingga seorang mukmin, seorang yang yakin Allah maha mampu apa aja, nggak ada yang mustahil bagi Allah, dia selalu optimis, bisa. Ada orang yang kadang-kadang optimis karena bergantung kepada dirinya. Dia ngerasa bahwa saya bisa apa aja. Itu nggak kuat, ada yang lebih kuat. Allah bisa apa aja. Sehingga ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, berarti kita menyerahkan satu urusan kepada yang maha bisa apa aja. Kepada yang maha kuasa melakukan apapun yang dia inginkan.
Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, berarti kita menyerahkan sesuatu yang kecil kepada yang maha besar. Kalau seseorang gak kenal kalau Allah itu maha baik, maka dia akan merasa berputus asa untuk berbuat baik karena tidak ada balasan dari makhluk. Kalau kita gak mengenal Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, maka kita akan mudah menyerah dan takut kepada berbagai macam ancaman hidup, berbagai macam resiko, berbagai macam kekhawatiran. Padahal kita punya Allah yang Qahar, Jabbar, yang maha merawat dan memelihara hambanya. Coba kita perhatikan bagaimana Allah memelihara langit dan bumi. Kalau buat Allah memelihara langit dan bumi yang begitu agung saja mudah, apalagi sekedar memelihara kita yang kecil. Coba perhatikan kerumitan dari penciptaan-penciptaan yang Allah ciptakan di langit dan bumi, dari semua makhluk-makhluknya. Kalau itu aja mudah bagi Allah, apalagi cuman kerumitan kecil dari kehidupan kita. Coba kita perhatikan bagaimana Allah memasangkan sesuatu, matahari dengan bulan, siang dengan malam, timur dengan barat. Lalu apa sulitnya bagi Allah memasangkan kita dengan jodoh yang baik dan halal untuk kita? Orang yang yakin kepada Allah, orang yang mengenal Allah tidak akan mungkin gampang berputus asa dan menyerah. Maka kuncinya tafakur tentang kebesaran Allah. Kita akan tahu siapa Allah. Dengan kita tahu siapa Allah, kita akan tahu harus berserah kepada siapa, dan berserah kepada Allah itu adalah kekuatan yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Siapa yang berserah kepada Allah, saat itulah dia kuat. Siapa yang berpaling dari Allah, saat itulah dia lemah. Barakallahu fiik.